Halo teman-teman, kembali lagi di sini dengan gue Elmam Musik. Musiknya teman-teman hardcore punk dan lain-lain. Ini gue akan bahas review dan sedikit ulasan dikit-dikit. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share untuk bisa gue update lagi terus setiap saat. Ya, Indianapolis, tempat kelahiran Zero Boys, Batu Bata, Indiana, sendiri di yayasan punk dan juga pelopor dalam beberapa hal lainnya. Sementara Johnny Cougar pertama kali membuat namanya. Zero Boy memulai label mereka sendiri, Z-Disc, dan merekam debut EP 7 inch Livin' di tahun 80-an. Beberapa pemencatan negara layang yang biasa Indiana. Benarkah? Bahkan ketika grup tersebut mendapatkan rasa hormat karena bertahan melawan band-band dari lingkungan hiper. Namun dengan mendengarkan EP yang diproduksi itu untuk pertama kalinya, terlihat jelas bahwa Zero Boy mengacu di altar Johnny Rotten dan Joe Ramone. Dengan ukuran yang sama, Living in the 80s menunjukkan grup ini mengalah pada pemuja idola lebih sering daripada yang mungkin mereka pikirkan. Sebagai sentimen sederhana mereka, jika Anda berpegang pada senjata Anda akan bersenang-senang tampaknya. Dihiasi dengan riff rockless, band ini sering melompat ke paduan suara mereka, lebih cepat dari yang diperlukan sambil merekam keahlian lagu mereka dalam proses. Meskipun di rekaman dalam satu malam, eksperimen sonik di akhir Piece of Man dan harmoni lokal di penutup Guns menampilkan grup yang sangat ingin mengeksplorasi suara di luar buku pedoman. Ramones by Numbers mereka mungkin mengarah ke sesuatu yang lebih besar di jalan. Tiba-tiba, Gums menggantikan Ramones. Band ini menjatuhkan melodi sederhana sebagai ganti keganasan belaka, dan pertukarannya bekerja dengan cemerlang diproduksi bersama oleh John Helm dibuka dengan kegilaan headbang instan dari Vicious Circle. Sebuah lagu dengan vokal berteriak-teriak, perubahan akord yang cepat, dan pengabaian tanpa kerusakan yang hilang dari EP tahun 80-an yang terlalu aman. Band membuat disc di awal beberapa track tercepat mereka, membuat disc terdengar seperti pukulan sonik dan wajah, bahkan sebelum mereka menciptakan tanda 5 menit. Namun, di Dirty Allegement yang luar biasa membuat semua tidak seimbang karena grup tersebut tiba-tiba ingin bereksperimen dengan suara yang lebih lambat dan melodi yang lebih dalam, membuat produk akhir menjadi sesuatu yang dapat Anda salah sangka sebagai pengganti awal. Meskipun Anda dapat menyebut Vicious Circle sebagai album punk, pemahamannya tentang sejarah hard rock sangat tajam dan tepat, sehingga tidak lama kemudian punk terasa seperti istilah yang terlalu sempit untuk mendeskripsikan band. Bagaimana bisa band punk dari Indianapolis memiliki produksi sebagus ini? Seperti saya bisa mendengar semua instrumen. Saya pikir drum yang agak rendah, tapi itu saja. Seperti gitar yang keras dan riuh. Tahun 80-an baru saja dimulai. Tetapi EP itu, Zero Boys membuat tawaran awal mereka untuk dekade ini. Tentu saja itu tidak terjadi seperti kebanyakan band punk grup. Ini bersinar terang tapi cepat. Namun warisan Zero Boys yang terbatas tetap cukup mengesankan. Terutama sebagai salah satunya line up asli adalah
Vicious Circle, dan sebelumnya hanya Cleaning House, kaset Kiss Off, yang mana antara keduanya terdiri dari jumlah total era Zero Boys 79 hingga akhir 83. Cukup layak meskipun ini adalah album hardcore punk yang cepat, namun tidak terasa begitu agresif, hanya dengan gaya kecemasan remaja yang mengingatkan pada adolescence. Saya tahu bahwa punk tidak seharusnya melodis. Yang merupakan kasus besar sebagian aside adalah Civilization Dying. Itu bercerita tentang penggalan liriknya adalah with pop and the president and the big rock star who made a lot of money. All got on the thing income. They knew the now it now fun to get shot with a gun. Kami punya masalah, nak. Sesuatu harus diselesaikan dengan paus dan presiden dan bintang rock besar yang menghasilkan uang banyak. Tapi kemudian sisi B menjadi kurang terinspiratif menurut saya. Oh tentu, band-band kadang bisa saja melaju kencang seperti The Dog, Freud, dan mereka benar-benar tidak takut untuk menurunkan gaya hidup mereka sendiri. Civilization Dying politik menempatkan paus, presiden, bintang rock yang menghasilkan banyak uang di panggung publik yang sama. Tetapi momen terbaik di Vicious Circle terbukti menjadi momen yang tidak terduga. Seperti saat Zero Boys menunjukkan bahwa mereka menarik riff secara langsung keluar dari genre bidang mereka. You Can, di lagu yang You Can Touch Me, lagu itu didasarkan pada perubahan akord rockabilly dan eksperimen dengan trik produksi yang bagus. Nah, lalu suara di perubahan di Charles Place terdengar seperti band ini ingin menggunakan gitar yang terbuat dari botol bir pecah, membuat palet tekstur band, meskipun Vicious Circle belum tentu diberi label sebagai sangat berpengaruh. Itu masih sangat menyenangkan. Rekaman punk yang benar-benar layak didengar berkali-kali. Zero Boys, Vicious Circle. Dalam catatan di liner kaset ini, bersama dengan Minority Report dan Bad Brains yang jauh berbeda dan lebih hardcore, Vicious Circle segera menjadi LP terpanas. Album baru yang paling banyak diminta dipertunjukkan punk pantai timur tahun itu, seperti Bad Religion dengan How Could Be Any Worse, dan Descendants Milo Goes to College, atau bawa standar seperti Dead Kennedy, Plastic Sugar Disaster, dan DOA War on 445. Sebelum debut klasik Social Destruction, Mommy Little Monster, Crowd Crunching, Adjustment to Society, Kemandirian yang bersemangat, dan TSOL yang memukau. Zero Boys menunjukkan mengakomodasi penumpungan melodi, kecerdasan, rock and roll. Kali ini yang menginspirasi pada saat 1978 ketika punk rock akhirnya masuk ke salah satu toko rekaman di Indianapolis. Teman-teman sekolah menengah saya dan saya naik bus setengah jam melintasi kota hanya untuk melihat catatan aneh dari New York dan Inggris. Saya ingat edisi itu tertentu majalah Cream dengan Sex Pistols di sampul depannya yang membuat saya ketakutan. Pada saat itu saya menyukai Black Sabbath, lalu Aerosmith dan Kiss. Tetapi masalah Sex Pistols itu seperti melenyapkan semua yang saya pikir. Seharusnya menjadi bintang rock tidak perlu ditakutkan lagi. Saya langsung memulai sebuah grup baru Mayhem sedang bermain di pesta sekolah.
menengah ketika dia bertemu Hollywood dan Kurt Singer. Terry adalah orang yang memiliki semua rekaman lama Iggy, dan Mark memiliki set drum 4 bagian terbesar yang pernah saya lihat. Dia tertawa dengan basis John Mitchell di belakangnya. Zero Boys berlatih bersama untuk pertama kalinya pada musim semi 1979. Memainkan pertunjukan pertama mereka 3 minggu kemudian. Mereka merekam rekaman pertama mereka 6 bulan setelah itu dan merilis 50 eksemplar kecil dari EP 7 debut mereka pada musim semi 1980. Saya ingat kami memiliki papan mixing kecil dan band akan macet sementara. Saya merekam latihan untuk referensi, kemudian saya membawa pulang kaset dan menulis lirik. Kami memiliki sedikit uang untuk membuat rekaman, dan kami tahu kami hanya dalam kondisi prima untuk menyelesaikan dengan cepat. Jadi kami berlatih setiap hari selama 4 atau 5 jam. Semua kerja keras dan persiapan ini jelas membuahkan hasil yang bagus. Kami memasuki Keystone Record di Indianapolis pada 18 Agustus 1981 dan merekam semua 16 lagu dalam 2 hari. Catatan, 14 dibuat LP, 2 lainnya Slam and Warm and She Said Goodbye muncul di sini untuk pertama kalinya. Saat itu, Jello Biafra dari Dead Kennedy membujuk Zero Boys untuk meninggalkan pasangan yang luar biasa ini dari album. Percaya bahwa mereka terlalu pop, menggelikan katanya di sini. Insinyur rekaman John Helms menempatkan band semua sama-sama dalam satu ruangan besar dan mengasihkan saya di aula untuk bernyanyi.